Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait viralnya seorang yang bernama Agus, penyandang disabilitas, sehingga viral Agus tersebut diganti namanya menjadi Agus Buntung. Lagi-lagi saya mohon maaf kalau mengucapkan hal tersebut, tapi di media sosial, di media online maupun di stasiun TV yang menyiarkan berita tersebut sudah mengatakan memanggil Agus disabilitas tersebut dengan Agus Buntung. Kami mau membahas bagaimana seorang penyandang disabilitas bisa melakukan pelecehan seksual. Pada saat itu, ketika baru viral, saya sendiri, seorang pengacara, tidak percaya bahwa seorang disabilitas yang tidak mempunyai tangan bisa melakukan pelecehan seksual. Saya tidak percaya pada saat itu. Apalagi ketika diwawancara oleh wartawan kepada beliau mengatakan bagaimana saya bisa melakukan pelecehan seksual, sementara saya sendiri dikatakan saya mandi saja masih dimandiin oleh orang tuanya katanya, menurut beliau, sehingga menaruh simpati kepada masyarakat dan tidak percaya bahwasanya Agus tersebut telah melakukan pelecehan seksual kepada banyak korban. Bayangkan ya, berarti dia pintar memanipulatif para korbannya. Ya, kita membahas bagaimana seorang Agus penyandang disabilitas bisa melakukan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, seorang pria difabel tanpa tangan, sekarang ini terus bergulir dengan fakta-fakta baru. Agus kini menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap 17 korban yang diduga tidak beraksi sendirian. Artinya bahwa perlakuan Agus terhadap korban-korbannya itu tidak sendiri. Menurut berita dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ibu kandung Agus, Igusti Ayu Aripatmi, diduga ikut terlibat dalam merayu korban melalui berbagai modus manipulatif. Menurut pengakuan korban yang didampingi kuasa hukum korban, Andre Saputra, modus Agus melibatkan panggilan telepon dengan ibunya untuk meyakinkan korban bagaimana dia bisa melakukan pelecehan seksual. Salah satu korban bahkan diiming-imingi emas seberat 1 kilogram. Wow. Ya. Jika bersedia menuruti permintaan Agus, saya nggak tahu maksudnya apa. Alih-alih mencegah tindakan Agus, sang ibu justru menguatkan janji tersebut sehingga korban merasa tertekan dan terjebak dalam situasi manipulatif. Menurut kuasa hukum, ada korban yang diiming emas 1 kilogram
Untuk meyakinkan korban, pelaku Agus meminta korban menelepon ibunya yang kemudian menyetujui tawaran tersebut. Namun keterlibatan ibunya masih perlu didalami, kata kuasa hukum korban Andre Saputra. Bahkan saat Agus ingin melakukan pelecehan seksual dengan korban, Agus meminta korban untuk menelepon ibunya agar iming-iming emas benar adanya. Saya juga bingung nih, kalau misalnya korban itu diimingi 1 kilogram emas oleh Agus, harusnya korban melihat dong bagaimana ekonomi dari Agus sendiri. Saya jadi bertanya di sini, kenapa bisa percaya dikatakan akan membeli 1 kilogram emas? 1 kilogram emas itu udah berapa M itu ya? Sekarang kalau nggak salah 1 gram tuh sekitar 1 juta lebih. 1 juta kali 1000 udah 1 miliar. Sementara kehidupan Agus sendiri begitu. Saya sih nggak percaya ya. Kalau sampai korban percaya 1 kilogram emas bisa diberikan oleh keluarga Agus, sementara kehidupan dia aja cuma begitu. Nah, menurut kuasa hukum Agus, Ainuddin, bahwa tindakan yang dilakukan Agus terhadap korban terjadi atas dasar suka sama suka. Nah, ini menurut kuasa hukum dari Agus yang bernama Ainuddin. Ainuddin membenarkan bahwa ada kontak fisik yang terjadi, namun itu berlangsung atas dasar kesepakatan dan suka sama suka tanpa paksaan menurut pengacara dari Agus. Sesungguhnya benar terjadi kontak badan, tetapi itu atas dasar mau sama mau, tidak ada paksaan. Ya, menurut keterangan dari Agus yang disampaikan atau yang diungkapkan dalam BAP, kata Ainuddin. Ainuddin juga menambahkan bahwa korban sempat memberikan respon yang menurutnya mendukung klaim Agus buntung. Saat korban melihat ada adegan mesum dan korban menyampaikan itu enak sekali, sehingga kemudian muncul kesepakatan. Menurut kuasa hukum dari Agus, si perempuan juga bertanya di mana tempatnya dan ditunjukkan tempatnya di sebuah homestay. Artinya ketika dia melihat adegan film yang mungkin film ini ya, ada adegan porno, ada gairah yang timbul, ya, sehingga menanyakan mau kemana. Ya, ini yang dikatakan oleh Ainuddin dalam pertanyaan yang diberikan oleh awak media dan pihak kepolisian, bahwa sekarang ini korban Agus Buntung telah mencapai 17 orang, termasuk 2 anak di bawah umur. Ya, modus manipulatif Agus lagi-lagi melibatkan cerita bernada sedih, tetapi juga ancaman emosional. Ya, bagaimana ancaman emosional nanti akan kita jelaskan. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi yang dilakukan di Mataram, NTB. Pihak kepolisian memperagakan 49 adegan. Ya, lebih banyak dari rencana awal sebanyak 28 adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi, yaitu Taman Udayana, pinggiran Islamic Center, yang diduga sebuah penginapan menjadi tempat terjadinya pemerkosaan, yang mana proses ini
rekonstruksi disaksikan langsung oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan bersama Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak. Sebelumnya, korban dugaan pelecehan yang dilakukan Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung 15 orang. Terakhir ternyata bertambah menjadi 17 orang. Mungkin bertambah karena setelah viral, korban-korban lain melaporkan atas tindakan yang mereka terima. Mereka juga tidak mau mendiamkan perlakuan yang dilakukan oleh Agus. Menurut Wakapolda, dari 2 korban tersebut, satunya mengaku sudah dilecehkan, tetapi satunya lagi masih dalam tahap percobaan pelecehan seksual. 2 korban ini ada yang datang sendiri ke Polda, satu lagi ada videonya sempat viral dan langsung menghubungi sendiri tim pendamping. Menurut Joko, alat bukti video yang diberikan korban kepada KDD berupa video grooming seperti video korban lainnya. Ada dari korban tersebut dari kalangan mahasiswi dan beberapa masih pelajar. Wow, ngeri juga Agus ternyata ya. Kita melihat seperti seolah tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Modus Agus menurut Joko menggunakan hal yang sama dalam mendekati korban, yaitu mendekati para korban yang duduk sendiri di Taman Udayana dan Taman Sangkareang, Kota Mataram. Dalam aksinya, Agus melakukan profiling terhadap korban yang sedang duduk sendiri di taman, dengan asumsi ketika dia duduk sendiri berarti itu orang sedang galau, sedang ada masalah. Disitulah Agus masuk dalam situasi orang sendiri sedang galau. Menurut keterangan dari Joko, Agus mendekati korban dengan menunjukkan kondisinya yang disabilitas yang membuat korban merasa kasihan. Sesungguhnya korban itu sendiri dalam masalah. Lalu Agus datang menghampiri korban, malah korban itu kasihan melihat Agus. Ya, inilah mungkin masuknya bujuk rayu Agus kepada korban. Pelaku Agus menunjukkan bahwa ia tidak mungkin bisa melakukan aktivitas atau banyak direndahkan karena disabilitas. Karena Agus menceritakan hal tersebut, korban merasa iba dan menaruh kepercayaan kepada Agus. Sehingga korban bercerita kepada Agus tentang masalah dia. Korban mulai terpancing dan menceritakan hal-hal yang semestinya tidak diceritakan, sampai masalah privasinya dia ceritakan. Cerita inilah yang membuat atau menjadi senjata Agus untuk mengancam korbannya. Agus akan menceritakan aib-aib para korban ke orang tua dan orang-orang terdekat korban. Karena korban kan menceritakan mungkin bahwasanya apalah itu, apa dilecehkan kah, apa dia mengalami sesuatu dari pacar atau dari temannya. Agus mendengar itu, malah itu dibuatnya ya untuk ya menjadi senjata kepada korban-korbannya, akan memberitahukan kepada orang banyak, kepada keluarganya, dan akhirnya Agus mengancam korbannya. Kalau kamu nggak mau, ayo kita ke homestay. Ya,
Nah, akhirnya mungkin karena merasa terintimidasi, korban dari Agus mengikuti kemauan Agus untuk diajak ke salah satu homestay. Karena tadi lagi-lagi Agus mengancam kalau tidak mau mengikuti dia, maka akan dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, setelah di dalam homestay, Agus mengatakan jangan berteriak karena akan digerebek dan dinikahkan dengan Agus. Itulah yang kemudian korban tidak berteriak ketika Agus melakukan pelecehan. Ya, lagi-lagi dia merayu korbannya untuk ke homestay. Setelah di homestay, mungkin dia melakukan pelecehan seksual. Dan Agus mengancam kepada korbannya, kalau dia teriak, awas digerebek. Nanti dinikahkan katanya. Wah, pintar lah pokoknya. Dia bersilat lidah. Ya, bahkan sekarang ini sudah viral rekaman suara Agus. Ya, yang diduga suara Agus ya. Ketika dikonfirmasi kepada Agus mengakui rekaman suara yang beredar itu merupakan suaranya. Namun, Agus membantah pernyataan yang ada dalam rekaman tersebut bukan manipulasi, melainkan kata-kata motivasi yang disampaikan pada korban. Ya, jadi ketika dibuka rekaman tersebut, Agus membantah bahwasanya dia memanipulasi korbannya untuk mau dilecehkan. Tetapi Agus mengatakan dia memotivasi korbannya untuk mau keluar dari mungkin tekanan perasaan atas masalah yang dia hadapin, sehingga Agus mengatakan nggak ada saya memanipulasi, saya nggak memanipulatif, saya memotivasi. Menurut Agus, memang itu semua adalah suara dia. Bahkan Agus ketika dikonfirmasi apakah dia memiliki ilmu hitam dan guna-guna semacamnya, dia bilang tidak ada saya memiliki ilmu tersebut. Saya tidak mempunyai ilmu hitam. Bahkan saya tidak memanipulasi atau menggerakkan orang dengan kata-kata mustahil itu, katanya. Hal itu dikarenakan beredarnya video atau suara dari Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung ketika merayu korbannya. Dalam rekaman suara itu terdengar Agus merayu korbannya dengan modus ingin membantu korban. Dalam rekaman tersebut, Agus berusaha meyakinkan korban bahwa ia tidak seperti laki-laki lain yang hanya memanfaatkan perempuan. Wow, dia mengapa lah ya, memanipulatif. Dia bilang kalau laki-laki lain, laki-laki yang normal, dia mau memanfaatkan perempuan, wanita. Kalau saya tidak mungkin, karena saya adalah lelaki yang disabilitas. Mana mungkin saya ini mau memanfaatkan kalian. Dia bilang, saya tidak senang orang yang lemah. Lap air mata itu, nanti luntur kukurannya atau bedak. Nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak atau korban bersihin sendiri. Sampai kakak sholat pun, kakak nggak bisa sholat karena ada yang ganjal, kata Agus dalam rekaman video tersebut. Walau kita berdua di kamar tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama saya. Saya tidak sama dengan cowok-cowok yang lain, kata Agus. 6 tahun saya nyari kamu, entah hati saya gimana.
jatuh di sini, Dek. Kakak cantik, jangan, mohon saya percaya Kak, bisa. Ya, jadi begitulah kira-kira rekaman yang video beredar. Dia kata, pokoknya bagaimana dia merayu korban-korbannya. Ada bahkan dia mengatakan, saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Dengan mungkin kondisi yang disabilitas. Tapi kumohon jangan kamu buat dirimu yang tidak-tidak. Bingung kenapa saya ngomong begini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok-cowok yang lain. Buktinya dia cowok lain merusak kamu. Ya. Artinya korban tersebut telah dirusak oleh pacarnya. Agus mengatakan dia tidak mungkin merusak wanita tersebut, korban tersebut, seperti yang dilakukan oleh pacar dari korban. Ya, dia terus mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin melakukan tersebut. Dia tidak akan melakukan pelecehan seperti yang dilakukan oleh pacar-pacar dari para korban tersebut. Ya, lagi-lagi Agus bisa memanipulatif keadaan dia, merayu para korbannya. Ya, luar biasa juga ya. Lagi-lagi kasihan memang sebenarnya kepada para korban yang bisa percaya dengan bujuk rayu dari Agus. Ya, mungkin banyak juga korban di luar sana, bukan hanya korban seperti Agus Buntung. Mungkin juga banyak wanita yang curhat kepada lelaki yang bukan pasangannya atau bukan temannya, bahkan lelaki tersebut seolah-olah menjadi pahlawan bagi wanita tersebut. Mendengarkan cerita dari wanita tersebut, bahkan lelaki tersebut seolah-olah tahu bagaimana kehidupan wanita tersebut dengan pasangannya dan menjelek-jelekkan pasangan dari wanita tersebut. Banyak yang terjadi seperti ini di luar sana. Ya, saya berharap pada para wanita untuk hati-hati. Anda curhat kepada lelaki yang bukan pasangan Anda, yang tidak tahu tentang Anda, sehingga nantinya dia bahkan akan melecehkan saudara, mengatakan bahwasanya saya akan kasih tahu nih kepada orang lain atas peristiwa yang kamu alami, supaya apa? Ujungnya korban atau ya wanita itu diajak bertemu dengan laki tersebut karena dia sudah curhat dan lain sebagainya. Sama seperti yang dilakukan oleh Agus Buntung. Ya, suatu saat terjebak dengan curhatan-curhatan yang sebenarnya malah merugikan dirinya sendiri. Lagi-lagi kepada para wanita, hati-hati Anda untuk bercurhat ria dengan lelaki yang bukan pasangan Anda. Ya, saya bersimpati kepada para korban dari Agus Buntung. Mudah-mudahan Anda bisa diinikan lagi psikologisnya supaya Anda tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, memang sekarang ini lagi viral. Saya nggak tahu di media ini lagi viral ini ya, nama Agus. Ada yang viral katanya Agus Harta, ada yang Agus Tata, dan terakhir Agus Wanita. Inilah dia Agus Buntung ya. Saya nggak tahu loh. Inilah dikatakan ini Agus Iwayan Agus Suwartama. Ini Agus Wanita katanya. Ada Agus Tata, ada Agus Harta. Memang kalau netizen ini ketika ada satu permasalahan bisa memprofiling orang dengan istilah-istilah apa itu. Istilah Agus Harta, Agus Tata, dan Agus Wanita. Wow.
hati-hati. Memang netizen Indonesia itu luar biasa. Pintar-pintar meng-create sesuatu. Ya, makanya netizen Indonesia dikatakan paling berani dan paling hebat dalam memprofiling seseorang atau peristiwa hukum. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam video terbaru ini. Lagi-lagi kami bersimpati kepada para korban Agus atau Iwayan Agus Wartama terhadap wanita-wanita yang dilecehkan. Itu yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe sehingga kalau ada video-video baru bisa Anda tercerahkan. Ya, nyalakan loncengnya, share kepada teman-temannya sehingga Anda bisa tercerahkan dengan video-video ini. Ya, saya berharap kepada pihak kepolisian untuk menerapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan juga tentang disabilitas, ya, terhadap pelecehan yang dilakukan oleh Iwayan Agus Wartama. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang.